Nah, kembali lagi bersama aku Rahel Danye di CTM Cerita Tengah Malam. Nah, di episode kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Kak Ovalia. Halo Sobat CTM. Nah, jadi Kak Ovalia ini tentunya nggak asing lagi ya untuk kalian karena konten-konten seremnya gitu ya. Nah, jadi kali ini Kak Ovalia akan menemani aku di sesi episode kali ini. Kita akan mendatangkan dua narasumber mahasiswa yang akan berbagi pengalaman mereka selama mengikuti kegiatan kampus mereka. Nah, jadi langsung saja kita panggil kedua narasumber kita ini. Halo Kak. Oke, halo, selamat datang di CTM. Oke, makasih banyak ya Kak udah sempetin waktunya untuk hadir di acara CTM pada malam hari ini. Nah, boleh perkenalan dulu nggak sih? Dari kakak yang ini dulu. Halo Sobat CTM, perkenalkan nama saya Nisa. Halo, saya Wawa. Jadi pada malam hari ini kalian akan berbagi pengalaman kalian selama mengikuti kegiatan kampus ya. Jadi dengar nih kan banyak tuh di sosmed lagi viral ya acara kalian itu. Nah, jadi saya tuh penasaran gitu awal mulanya itu bagaimana, kejadiannya itu di hari keberapa dan di sana itu berapa malam gitu. Boleh ya tolong ceritain nggak sih Kak? Nah, oke, sebelum diceritain boleh minum dulu silakan. Kalau misalnya mau minum dulu nggak apa-apa. Ya, ini dia cerita mereka. Nah, jadi kegiatan yang kita ikutin itu kemarin merupakan kegiatan wajib yang salah satu kalau di kampus kita itu. Nah, jadi kita kemarin itu sebagai pendamping ya. Sebagai pendamping, saya kebetulan kelompok 6, mendamping kelompok 8. Nah, pesertanya itu adalah adik tingkat kita. Satu kelompok itu ada 17 sampai 18 orang. Banyak ya? Iya. Nah, kita dari suatu tempat itu, suatu desa, itu desa terpencil. Nah, kebetulan kita kan pasti di situ kan udah ada tempat tinggal kan. Nah, kita sama warga itu dikasih camp. Kita sebut aja tempat tinggal kita camp. Camp kelompok 6 dan kelompok 8 itu enggak terlalu jauh. Nah, jadi saya kebetulan untungnya saya dapat camp rumah warga. Dia di Pahaut yang sudah lama terbengkalai. Oh, dikasih tempat yang terbengkalai gitu ya Kak ya. Nah, setelah itu acaranya itu bagaimana sih gitu? Dari mana tuh cerita yang udah viral itu terjadi? Kalau pertama terjadinya hal yang kayak mistis itu kan pertama kali kita datang ke desa itu hari pertama. Memang kita disambut di sana itu dengan adat-adat mereka yang sangat kental sekali. Kita dibawa semuanya, semua orang tanpa terkecuali dosen juga peserta panitia juga harus masuk ke dalam bisa dibilang itu rumah adat mereka ya. Di depannya itu memang ada kuburan, itu mungkin kuburan leluhur ya. Iya, biasanya memang kayak gitu sih. Iya, jadi ada ketua adatnya itu tabur-taburin pakai beras kuning, potongin ayam, terus digini-giniin pakai gitu. Saya kurang tahu sih, soalnya saya baru pertama kali sih adat seperti itu. Oke, benar Kak. Seiring berjalannya adat itu, mereka sambil membunyikan suara gong. Oke, gongnya itu gong yang besar. Iya. Nah, saat suara gong itu dibunyikan, di saat itu juga ada salah satu peserta yang kesurupan. Nah, sebelum acara itu dimulai ada nggak sih kayak dihimbaukan bahwa itu acara apa mereka sekedar penyambutan atau segala macam, karena di tempat yang kayak gitu kan ada tuh yang kayak manggil leluhur mereka untuk meminta izin apa segala macam. Iya, mungkin itu sebagai keselamatan katanya juga sekalian minta izin. Oh, oke. Kemudian kita langsung dibagi diantar ke camp kita. Nah, pas kita udah sampai di camp nih, di camp kita itu ada satu orang panitia, ternyata dia juga kesurupan dan ditenangkan, diamankan juga posisinya di camp kita. Di yang di camp terbengkalai itu? Iya. Di PAUD itu ya? Iya. Oke.
Nah kemudian untuk di malam harinya ternyata ada juga nih peserta yang lain. Ternyata dia ngelihat sosok hantu yang tidak berkepala di malam pertama. Itu masih orang yang sama? Orang yang beda. Banget Iya. gak sih Kak? Oke. Ya, sudah Oke, banyak next. gangguan-gangguan mistis ya. Dari awal hari ya. pertama. Nah Kak, untuk kegiatannya itu berapa hari sih selama di sana? Kegiatannya itu 4 hari, kegiatan inti ya, memang kegiatan inti yang harus kita lakukan di sana. Dan 2 harinya itu berangkat sama pulang. Bermalam berapa hari? 5 kan? Oh iya, berarti 5 malam. Nah tadi kan Kakak ada melanjutkan cerita yang tadi kan, yang katanya melihat sosok yang tanpa kepala ya. Iya. Nah itu kelanjutannya gimana? Nah, keesokan harinya di siang hari waktu itu kita ada ngobrol sedikit sama warga sekitar. Nah, kita cerita waktu tadi malam kita ada sedikit gangguan hal-hal mistis. Kemudian dia juga bilang ke kita ternyata tempat itu memang sudah lama terbengkalai dan ada penunggunya. Nah, jadi mereka juga bilang ternyata di belakang itu ada kuburan lama yang longsor. Oh, Nah, tempat itu kayak di bawah bukit, kemudian tanah bukitnya longsor gitu, jadi kuburannya ikut longsor. jadi tertutup gitu ya? Iya. Nah, mungkin hal-hal mistis yang kita dapat itu dari itulah sosok penunggu di belakang atau penunggu tempat terbengkalai itu mautnya. Oke. Nah, kemudian di malam harinya setelah itu saya ada peserta saya yang minta ditemani buat ke WC. Kita kemudian ke WC itu, toilet maksudnya. Kita ke toilet, kemudian di samping toilet kita itu ada ini jendela. Jendelanya itu tanpa tutup gitu, tanpa gorden. Oh langsung gitu ya? Iya, langsung melihat keluar gitu. Keluar. Nah, pas kita udah selesai nih dari toiletnya, tiba-tiba si anak ini berhenti di depan jendela. Wah, kenapa tuh Kak dia berhenti? Nah, saya bingung kan, kok anak Oke. ini gitu, kenapa berhenti di depan jendela, orang ini malam-malam gitu, seram gitu kan, Iya. di depan jendela orang langsung hutan belakangnya. Tiba-tiba dia ngeliat, ternyata di sana ada sosok yang berambut panjang. Oke, Kakak ikut ngeliat juga? Saya ngelihat sekilas waktu Oke, itu. oke. Nah, di situ saya langsung lari ninggalin dia juga lari nyusul saya gitu Oke. kan. Ya terus kita sama-sama cerita, kita ngelihat si sosok itu. Gak lama dari itu dia langsung kesurupan, teriak. Udah, saya Dia kalau boleh tahu nih kesurupan itu pas di dalam di dekat WC itu atau memang udah sampai di camp? pas kita WC itu di camp kita Kak. Oh, Nah, cuman WC itu letaknya di luar kamar kita. Tahu kan kayak WC PAUD gitu ya, Iya, iya. pasti di luar tempatnya. Nah, habis itu kita udah keluar tuh dari WC, di dalamnya dia kesurupan. Langsung saya panggil anak-anak yang lain, peserta yang lain buat bantu nenanginnya. Dia langsung teriak histeris gitu, bilang jangan ganggu kita, jangan ganggu kami, kalian pergi kalian dari sini. Dia Oke, ngusir oke. kita. Ya, jadi dia tuh dimasukin. iya. Itu yang tadi dia. Iya. Kalau kata yang ngobatin sih, Iya. orang pertama itu nenek-nenek. Oke. Nah, abis itu nenek-nenek keluar, tiba-tiba ada lagi yang masuk. Pokoknya hantu ini, sosok ini nih masuknya bolak-balik ke tubuh anak ini, peserta ini. Gonta-ganti gitu ya? Iya. Nah, jadi itu kan ada dengar juga tuh cerita Kak yang ada nyinggung kesurupan massal gitu ya. Itu tuh pas apa? Kejadiannya bagaimana? Jadi salah satu kakak ini ada yang mengalami atau hanya bisa bercerita gitu tentang yang udah dilihat tentang kesurupan massal yang sudah terjadi. Iya. Nah, itu kejadiannya waktu kita evaluasi sama sesama panitia di sana. Oke. Nah, tempat kita evaluasi itu lumayan jauh dari camp kita berdua. Nah, tepatnya di rumah Pak Sekdes. Kita menuju ke sana itu melewati hutan ya. Nggak ada lampu. Iya. Iya, namanya juga karena kan
perkampungan itu pelosok banget ya, memang jarang ada kampus. Nah, iya. Kebetulan yang ikut dalam kesurupan masal itu teman saya. mengalami kesurupan. Jadi ceritanya pas saya kesurupan itu karena saya juga orang pertama yang kesurupan di evaluasi itu, Iya. jadi langsung menyebar semuanya. Awal mulanya saya cuma merasa kayak pundak saya itu berat aja, bukan yang kayak berat ditimpa sesuatu tuh bukan. Cuma kayak berat, susah digerakin juga badan. Kayak kaku gitu ya, intinya badan saya itu dikontrol sama ya Sosok itu. dan sama sosok itu. Saya nggak bisa lihat sih sosoknya kayak gimana, tapi Bisa merasakan. Iya, bisa merasakan kalau sosok itu masuk ke badan saya dan dia mengendalikan badan saya, tubuh saya kayak mau saya tapi masih sadar, saya melihat orang-orang tuh masih tahu ini siapa saya tahu, tapi cuma dikendalikan. Nah pas awalnya tuh saya teriak dulu kan, baru ketawa. Saya teriak, terus ketawa. Nah teriak yang kedua itu baru semuanya semua dikesurupan. Sekitar berapa orang ya? Kayak puluhan orang nggak sih? Iya, puluhan. Iya sih, karena emang itu udah massal gitu. Pasti Iya, puluhan orang. Nah, yang paling saya ingat itu dari cerita teman saya tuh, ada yang katanya tuh yang sampai keangkat badannya. Waduh, perempuan. Terbang Nah, kayak jadi yang terbang tuh berapa orang sih, Kak? yang terbang itu lumayan banyak ya, ada belasan orang gitu. Oke, bentar, yang terbang yang mungkin terangkat. Iya, terangkat. Cuman mereka langsung dilarikan ke rumah warga sekitar. Kayak itu chaos banget sih, berceceran. Ada yang dibawa ke samping depan rumah, samping rumah, ada dimasukin ke dalam. Nah, pas kejadian itu ada nggak sih tim-tim dosen atau warga di tempat itu yang menyaksikan kejadian itu dan membantu? Ada. Kalau dosen tuh udah pasti ada ya, karena memang dosen tuh ada yang tinggal di Kemongja itu. Nah kalau warga itu kebetulan kemarin ada orang yang kayak Pandai. orang yang pandai itu langsung kayak bawa sesuatu ke saya di piring. Di piring itu nggak tahu ya saya isinya apa, yang penting dia Bau-bau tuh kemenyan. iya ada asapnya. Mungkin dia nggak tahu bakar-bakaran apa. Dia nanya, ini kan yang pertama nunjuk saya. Oh, oke. Iya, langsung itulah langsung mereka pada bilang iya, langsung nggak tahu saya kayak diganoin gitu asap-asapnya. Asap-asapnya. Oh iya, tadi pas dia kesurupan, semua anak-anak yang ikut kesurupan itu tuh tiba-tiba teriak serempak di tempat itu. Waktu Kakak udah dikasih kayak asap itu, apa sih Kakak rasain? Yang saya rasain kebetulan kemana saya udah sadar ya, saya nggak lama. Pas saya teriak itu, mereka kan pada teriak. Jadi tapi saya kayak cepet gitu sadarnya. Oke. Masih bisa mengendalikan diri. Nah katanya yang masukin saya itu dia tuh memang sengaja ganggu dari kelompok ini, Kelompok aula ya? Iya. dari peserta yang dari hari pertama ada kesurupan tuh. Oke. Mungkin ada gitu. Hal yang dilarang yang kalian lakukan. Sampai-sampai kalian diganggu, benar-benar diganggu. Waktu itu setelah kita evaluasi sesama anggota kelompok, ternyata dari anggota kelompok saya salah satunya ada yang buang pembalut sembarangan. Oke. Itu letak masalah awalnya. Iya. Nah, setelah itu kan udah terjadi tuh kesurupan massal. Pastinya ada evaluasi lagi dari si orang pintar atau warga sekitar. Iya, warga sekitar, Pak Kades dan orang-orang pintar yang ada di sana kayak udah gimana ya, sudah nggak tahu lagi cara ngobatinya karena sosok ini bilang kalau dia pengen bawa anak ini pergi jauh. Mau dibawa. Iya. Nah, di situ kayak anak ini agak diobati, cuman keesokan harinya anak ini tiba-tiba jadi kayak pendiam. Nggak tahu. Oh iya, katanya ada selendangnya yang tinggal di situ. Cuman nih anak kan nggak ada selendang ya kan? Iya, iya. Pasti punya sosok itu. Iya. Jadi sejak hari pertama di kesurupannya berturut-turut. Sampai malam pertama bukan tiap sampai hari. malam sadar. Berarti dari awal ngikut aja. Iya, kalau Memang siang bukan dia. Iya, kalau siang dia jadi kayak pendiam, kalau malam dia teriak-teriak, dia bilang gini, aku takut, dia bilang, aku mau dibawa pergi, kata dia gitu. Katanya
kata orang pintar itu anak ini hampir dibawa pergi. Nah, sosok itu mau narik tangannya gitu kan, mau narik tangan, cuman tangannya anak kata orang pintar itu belum full belum pegangan. nyatu sekali. Iya, belum nyatu, masih kayak gini. Kalau tangannya full, nih anak nggak bakal bisa balik lagi ke kita. Untungnya. Jadi Nah, masih bisa dilepas gitu. iya, dengan segala usaha yang kita lakukan di sekitar situ ya kan, sampai waktu itu Pak Kades manggil anggota yang biasa disebut orang sana apa namanya? Sabang merah. Iya, Sabang Merah. Tim Sarung Sehat gitu ya. Iya. Nah, mereka waktu itu yang kayak dimasukin apa gitu ya, dimasukin kayak ngomong sama orang sosok itu yang masukin ke anak ini. Nah, tawar-menawar mereka di dalam situ ya kan. Terus tiba-tiba ternyata orang ini minta anak ini diganti dengan makanan. Si Sebagai sosok itu tumbal. Iya, tumbal Minta sebagai makan. tumbal, iya. Nah, jadi waktu itu mereka langsung pergi nih ke rumah hutan untuk ngasih makan si sosok itu. Malam itu juga. Iya, malam itu juga, tengah malam di jam 12 malam. Mereka ke rumah hutan. Nah, kemudian di sana mereka melakukan berbagai ritual kayak ngasih makan gitu. Setelah mereka pulang, ini anak belum sadar, masih suka diganggu keluar masuk sosok itu ya kan. Kemudian kita nanya tadi sama sosoknya orang pintar, kok belum pergi sih, kan kita udah kasih makan. Nah, dia bilang dia janji nih mau keluar, tapi setelah matahari terbit. Jadi sepanjang malam itu anak itu memang masih diganggu gitu ya. Iya, sepanjang malam, dari malam pertama dia kesurupan sampai akhir kita juga nggak bisa tidur karena Oke. bantu ngejagain dia. Oke, nah pas paginya nih beneran udah pergi atau belum? Paginya kan udah mau pulang ya. Iya. Paginya sih anak itu sempat teriak lagi subuh pagi ya, matahari terbit. Terbit. Nah, anak ini sempat teriak lagi, katanya sih itu kayak apa sih, perpisahan apa Perpisahan. gitu Oke. dengan sosok itu. Cuman sih katanya pas udah sepulang dari kegiatan itu sosok itu juga kadang-kadang masih suka ganggu dia. Nah, jadi saran orang pintar itu bilang anak ini sudah kita obatin di kampung ini, di wilayah ini menggunakan adat kita. Tapi anak ini belum bisa sembuh sepenuhnya. Jadi nanti sepulang dari kegiatan ini, anak ini diminta lagi berobat sesuai adat yang ada di daerah dia lagi. Nah, jadi tuh pengalaman kalian tuh pengalaman kakek ini bener-bener kayak yang nggak terbayang gitu nggak sih sebelumnya, sebelum datang ke tempat itu. Iya, niatnya kan ya mau ikut kegiatan gitu ya kan. Cari pengalaman gitu. Iya. Cari pengalaman. Tapi malah mengalami Kejadian-kejadian. kayak gitu. Jadi dari pengalaman kakak berdua ini yang mereka mengalami hal-hal mistis seperti itu, aku jadi kayak mikir gitu ke tempat, kalau ke tempat yang baru baru pernah gitu kunjungin gitu, jadi itu harus benar-benar jaga sikap. Jadi, karena kita nggak tahu ada yang- mereka itu iya, betul gimana, sekali. nah orang-orangnya gimana, pantangan itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi so guys, kalian pasti bisa mendapatkan pengalaman yang lebih lagi dari cerita pada malam hari ini. Pentingnya jaga sikap dan ketahui adat-adat orang di sekitar kita, apalagi di perkampungan yang terpencil yang baru pertama kali kita tempati. Jadi, Sobat CTM, selesai sudah perbincangan kita pada malam hari ini. Saya Rahel Danye mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Nisa, Kak Owa, dan juga Sobat CTM yang satu ini, Kak Okvalia, karena telah menghadiri acara CTM pada malam hari ini. Para Sobat CTM, jangan kemana-mana, tetap stay tune di akun CTM ini. Jangan lupa like, comment, and share. Dadah! Loh, itu